Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel MR Aditya. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan sebuah cerita yang berjudul Cinta di Dalam Perjodohan Season 2. Tetapi sebelum kita melangkah ke ceritanya lagi dan lagi, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa membantu admin dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke media sosial kalian semuanya. Agar admin lebih semangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya ya guys ya. Oke, langsung aja kita lanjutin ke ceritanya. Bab 35, Pagi Hari yang Indah. Selesai mengantarkan Almira dan Melda ke kamar mereka, Paris segera kembali ke kamarnya. Tapi setelah sampai di depan pintu, langkahnya seketika jadi tertahan di saat melihat Aleta yang sedang duduk di atas tempat tidur dengan berlinang air mata. Dengan langkah perlahan Paris melangkah mendekati Aleta, kemudian duduk di sampingnya sambil berkata, "Memangnya kamu nangis? Kenapa?" tanya Paris begitu lembut. "Aku kangen sama Reza. Mengapa dia nggak pernah telepon aku? Dan nomornya juga sudah tidak bisa dihubungi. Mungkin dia sudah melupakanku." Aleta berkata sambil menghapus air matanya. "Pasti dia punya alasan untuk itu. Tapi, tidak mungkin dia melupakanmu," kata Faris. Paris berkata seperti itu karena dia tahu kalau Reza juga sangat merindukan adiknya itu. Sebab, Reza selalu menghubunginya untuk menanyakan kabar Aleta. Tapi Reza selalu meminta kepada Paris untuk tidak memberitahukannya kepada Aleta. Sebenarnya, Paris tidak tega untuk menyembunyikan semuanya dari Aleta. Apalagi di saat melihat Aleta menangis seperti itu. Tapi karena dia sudah terlanjur berjanji kepada Reza, sehingga dengan terpaksa dia harus merahasiakan semuanya. "Ayo kita tidur," kata Faris setelah merasakan Aleta sudah tenang. Dan tanpa menunggu lama, Aleta yang masih berlinang air mata langsung berbaring membelakangi Paris. Aleta sangat bersedih, juga kesal karena Reza tidak pernah seperti itu padanya. Sebenarnya, dia merasa sedikit bingung dengan Reza yang tiba-tiba berubah. Karena dia sudah sangat mengenal sifat saudaranya itu. Paris yang sedang duduk di samping Aleta hanya bisa menatap Aleta dari arah samping. Sebenarnya dia ingin sekali menghabiskan malam itu seperti malam pertama pengantin pada umumnya. Tapi dia tidak tega melihat keadaan Aleta yang seperti itu. Akhirnya Paris langsung berbaring sambil berbalik dan mendekap Aleta yang sudah duluan berbaring dalam pelukannya. Mungkin karena kecapean, tidak memakan waktu lama mereka berdua langsung terlelap. Pukul 3 dini hari, Aleta terbangun dan turun dari tempat tidur menuju kamar mandi karena dia merasa ingin buang air kecil. Selesai buang air kecil, Aleta melangkah keluar dan duduk di tep ranjang. Dia menatap wajah Paris yang sedang terlelap itu dengan tatapan yang tidak bisa diartikan sambil berkata-kata dalam hatinya. "Ini kan malam pertama kita. Mengapa tidak terjadi apa-apa? Apa malam pertama hanya terjadi untuk pasangan yang belum pernah berhubungan sebelumnya?" Aleta bertanya-tanya dalam hatinya. Setelah beberapa menit dia duduk sambil menatap wajah tampan suaminya itu, Aleta memutuskan untuk mandi karena dia sudah tidak bisa tidur lagi. Selesai mandi, Aleta keluar dari dalam kamar mandi hanya mengenakan handuk untuk menutupi sebagian tubuhnya. Aleta melangkah keluar sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil yang ada di tangannya. Tanpa dia sadari, ada sepasang mata yang sedang menatapnya dari arah tempat tidur. Faris yang tadinya masih terlelap, langsung terbangun di saat dia menyadari kalau di sampingnya sudah tidak ada lagi Aleta. "Mengapa kamu mandi jam segini?" tanya Faris setelah melihat jam di ponselnya yang baru menunjukkan pukul 4 dini hari. Semua suara Paris itu membuat Aleta yang sedang sibuk mengeringkan rambutnya
langsung kaget dan menatap ke arah tempat tidur. Setelah melihat Faris yang sedang terduduk di tepi ranjang sambil menatapnya dengan mata sayunya, Aleta langsung memegang dadanya sambil menarik nafas panjang dan berkata, "Kamu bikin aku kaget, Aza," kata Aleta. "Aku udah gak bisa tidur, jadi aku memutuskan untuk mandi," tambah Aleta dan melangkah menuju lemari pakaian. Faris yang melihat Aleta dengan keadaan seperti itu jadi menegang tiba-tiba. Dan tanpa menunggu lama, dia segera melangkah menghampiri Aleta dan dia langsung memeluk Aleta dari arah belakang. Dan sambil berbisik, "Nanti saja pakai bajunya," bisik Faris yang membuat bulu kuduk Aleta langsung bangun. Belum sempat Aleta menjawab apa-apa, Faris sudah melakukan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan ya guys ya. Mungkin di sini admin skip dulu ya guys ya, karena ada adegan yang berbahaya buat kaum wanita dan laki-laki yang belum beristri ya guys ya. Oke, kita skip dulu guys. Tanpa menunggu lama, Aleta langsung turun dari tempat tidur dan segera berlari menuju kamar mandi setelah mendengar jawaban suaminya itu. Dan tingkah Aleta itu membuat Faris jadi terkekeh karena dia merasa lucu dengan tingkah istrinya yang seperti ketakutan. Aleta yang sudah selesai mandi sedang berdiri di depan cermin besar sambil menatap pundaknya yang sudah memerah karena perbuatan Faris tadi. Aleta meraba pundaknya sambil membayangkan kegilaan suaminya. Dan tiba-tiba dia langsung berkata-kata sendiri, "Aduh, malu banget aku. Ngapain juga tadi aku mendesah begitu kerasnya. Akhirnya dia tahu kan kalau aku menikmatinya. Dasar tolol." Aleta menggerogoti dirinya sendiri di depan cermin. Setelah itu Aleta langsung berbalik dan menggenam handuk, kemudian membuka pintu dan hendak keluar. Tapi seketika langkahnya langsung tertahan karena dia melihat Faris yang sedang berdiri dan bersandar di samping pintu. Dengan kedua tangannya dilipat di dadanya sambil menatapnya dengan senyuman yang terpancar dari wajah tampannya. Bab 36. Faris, laki-laki yang setia. Melihat ekspresi Faris membuat Aleta seketika jadi salah tingkah. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya dia kalau Faris mendengar semua ucapannya tadi di dalam kamar mandi. Sambil menatap Faris dengan tatapan penuh curiga, Aleta langsung bertanya kepada Faris yang masih terus menatapnya sambil tersenyum. "Sejak kapan kamu di sini?" tanya Aleta. "Sejak kamu berbicara sendirian tadi di dalam kamar mandi," jawab Faris dengan santainya, tapi membuat Aleta hampir terkena serangan jantung. "Apa? Berarti kamu dengar semuanya?" tanya Aleta kaget. Dengan wajah yang sudah mulai memerah karena malu. "Ya dengarlah, kamu pikir aku tuli?" jawab Faris, yang membuat Aleta langsung menutupi wajahnya dengan kedua tangannya sambil berteriak. "Dasar tukang nguping," teriak Aleta. "Siapa yang nguping?" tanya Faris yang membuat Aleta segera menurunkan tangannya dan menatap Faris bingung. "Terus kalau nggak nguping kamu di sini?" tanya Aleta dengan tatapan cari tahu. "Aku nggak nguping, tapi aku mau ngintip kamu yang sedang mandi," jawab Faris sambil tersenyum dan memainkan sebelah matanya untuk Aleta. "Dasar laki-laki mesum," ketus Aleta. "Mesum sama istri sendiri kan gak ada salahnya. Dan kamu juga suka kan?" kata Faris yang membuat Aleta semakin malu. Karena sudah sangat malu, dengan segera Aleta langsung membuang muka dari Faris.
dan hendak melangkah meninggalkan Faris yang masih saja bersandar di samping pintu kamar mandi dengan bertelanjang dada. Tapi belum sempat Aleta melangkah, Faris sudah menarik tangannya dan membuangnya langsung tersandar di pintu kamar mandi. Aleta yang terkejut dengan apa yang dia lakukan, suaminya ingin segera pergi, tapi tidak berhasil karena Faris sudah menghalanginya. Faris berdiri di depan Aleta dengan kedua tangannya memegang pundak Aleta, sehingga membuat Aleta tidak bisa untuk bergerak karena tenaga Faris memang sangat kuat. Faris, lepasin aku. Aku tuh harus ke kampus hari ini, kata Aleta yang terdengar sedikit manja. Aku akan lepasin kamu kalau kamu mau memberiku jatah sekali lagi, kata Faris yang membuat Aleta kaget. Apa? Aku ini manusia, bukan robot. Ini aja aku jalannya susah gara-gara kerasukan kamu, kata Aleta. Ya sudah kalau gitu, tapi kamu harus menciumku, karena selama ini hanya aku duluan yang mencium kamu, kata Faris sambil menatap Aleta dengan tatapan memangsa. Kecupan Aleta di pipi Faris. Apa? Apa itu? Kamu pikir aku ini Almira, anak yang masih SD? Protes Faris. Terus mau kamu gimana sih? Tanya Aleta sedikit kesal. Mau aku di sini, jawab Faris sambil memajukan bibirnya. Karena tidak bisa untuk menolak, akhirnya Aleta melakukan apa yang Faris inginkan. Aleta meraih wajah Faris dengan kedua tangannya, kemudian memejamkan mata dan hendak melakukan apa yang Faris mau, tapi tiba-tiba Faris kembali bersuara dan membuat Aleta kembali membuka matanya. Tunggu dulu, kata Faris. Apalagi sih? Tanya Aleta kesal. Mulai sekarang, jangan pernah kamu memanggilku dengan menyebut namaku. Tapi panggil aku dengan sebutan Mas, kata Faris, dan Aleta hanya menganggukkan kepalanya. Aku nggak mau kamu hanya mengangguk. Aku ingin mendengarnya sekarang, kata Faris sambil menatap wanita cantiknya itu. Iya masku sayang, kata Aleta dengan suara manja dan tingkah yang genit. Melihat tingkah genit Aleta, ditambah dengan keadaan Aleta yang hanya memakai handuk untuk menutupi sebagian tubuhnya, membuat Faris sangat tidak tahan kalau hanya menatapnya. Dan dengan segera Faris yang sudah seperti orang kelaparan langsung menarik Aleta dan mencium Aleta dengan begitu rakusnya. Mata Aleta seketika terbelalak karena dia sangat terkejut dengan apa yang dilakukan suaminya itu. Aleta berusaha mendorong Faris untuk menjauh, tapi kedua tangannya malah diangkat ke atas kepalanya oleh Faris, yang membuat keadaannya terlihat tambah seksi, dan itu membuat Faris semakin menggila dan tidak terkendali. Gilaan Faris itu membuat handuk yang menutupi sebagian Aleta tadi malah terlepas, dan penyerangan Faris yang tanpa ampun itu membuat napas Aleta hampir putus. Akhirnya dengan segera Aleta langsung membuang mukanya ke samping sambil berkata, Mas, aku tuh harus ke kampus, kata Aleta sedikit berteriak dengan nafas yang sangat ngos-ngosan. Akhirnya Faris menghentikan aksinya. Dengan nafas sangat memburu, dia memeluk Aleta dengan eratnya sambil menyandarkan wajahnya di pundak Aleta kemudian berbisik. Maafkan Mas ya sayang, Mas tidak bermaksud apa-apa. Mungkin semua yang Mas lakukan terlalu berlebihan. Tapi percayalah, semua itu karena Mas sangat mencintaimu dan hanya kamu yang mampu membuat Mas bisa seperti ini, kata Faris dengan suara seraknya. Perkataan Faris barusan membuat Aleta sangat bahagia. Walaupun perbuatan Faris terkesan sedikit memaksa dan berlebihan, tapi dalam hati kecil Aleta,
dia sangat mengagumi kemampuan suaminya yang selalu membuatnya tidak berdaya. Ayo, siap-siap. Mas akan mengantarkanmu ke kampus karena Mas juga ada urusan di sana, kata Faris setelah melepaskan Aleta. Dengan senyum yang mengembang di wajah cantiknya, Aleta segera bergegas untuk bersiap-siap dan Faris langsung masuk ke kamar mandi untuk membersihkan badannya. Dalam kamar mandi, Faris yang sudah selesai mandi berdiri di depan cermin sambil menatapnya. Wajahnya dengan tatapan bingung. Faris merasa sangat bingung dengan dirinya sendiri karena selama ini dia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Sebelum kedatangan Aleta ke Indonesia, Faris sangat sering pergi ke klub malam bersama teman-temannya. Dia ke sana hanya untuk menemani teman-temannya minum, dan di sana ada banyak wanita-wanita cantik, juga seksi yang selalu siap melayani mereka. Semua teman-teman Faris, setiap ke klub, mereka hampir selalu memakai jasa pramuria untuk melayani mereka. Tapi Faris tidak pernah melakukan apa-apa yang dilakukan teman-temannya. Untuk melayani minum saja dia tidak mau, karena Faris memang tidak bisa terlalu dekat dengan orang yang belum dia kenal. Tapi setelah mengenal Aleta, Faris seperti predator kelaparan. Dan hanya kepada Aleta saja dia bisa jadi seperti itu. Dan dia sendiri merasa bingung dengan semua itu. Tapi di sisi lain dia pun sangat bersyukur karena dia tidak seperti teman-temannya yang sangat mudah meniduri wanita manapun. Faris seperti itu karena dia juga bercermin dari kehidupan kedua orang tuanya yang selalu setia dengan satu pasangan. Karena menurut dia, faktor utama dalam sebuah hubungan untuk mencapai kebahagiaan dan keharmonisan itu adalah kesetiaan juga kejujuran, bukan hanya kata-kata mutiara. Walaupun sifat Faris dan papanya itu sangat dingin, cuek, kaku, dan tidak banyak berkata-kata, seperti admin ya guys ya, anjay. Tapi mereka bisa membuat pasangan mereka merasa nyaman, juga bahagia. Karena tindakan dan sikap mereka mampu membuat pasangan mereka yakin kalau mereka adalah pendamping yang bisa untuk dipercaya. Nah, buat para wanita, jadi kalau ada cowoknya ya atau suaminya yang cuek-cuek tuh nih kayak si Paris sama Fahri ya. Kita ngopi dulu guys. Jangan disalahartikan ya guys ya kecuekan dari seorang laki-laki itu. Oke, sampai bertemu lagi di next video. Bye bye.